Itu memang Tapi emang susah sih gak, kalau apa ya, karena kita pernah disakitin gitu loh, jadi kayaknya gue nggak mau ngerasain itu lagi, makanya langsung deh nggak bisa gitu, gue nggak segampang itu percaya sama orang gitu. Memberikan informasi yang jelas, bukti yang jelas, ya kita akhirnya percaya. Tapi kalau cuma sekedar omongan doang, masih itu berpikir ah masa sih, kan kita suka gitu kan biasanya. Nah itu mungkin ya, jadi trust issue sendiri mungkin yang ada di diri gue itu mungkin terbangun karena trigger atau pemicu di masa lampau gitu, kayak di masa lalu pernah mengalami pernah dibohongi apa segala macam, jadi kayak berdampak nggak sih dengan hubungan mungkin dengan orang yang sama ataupun mungkin dengan orang yang lu pernah nggak sih kayak gue galau nih, lu pernah nggak sih kayak nggak percaya gitu sama pasangan lo? Pastilah gak, pasti ada, itu pasti ada. Nggak mungkin kita kayak percaya gitu ya. Ada, emang pasti ada penyebabnya, atau ya trigger-trigger kecil lah yang akhirnya kita jadi berpikir masa iya sih, ada itu ketidakpercayaan itu pasti ada. Lu malaikat kali gak kalau misalnya lu percaya sama orang. kayak misalnya nggak mungkin bisa loss gitu loh, loss dalam arti kayak percaya gitu. Enggak ya, maksudnya enggak kayak ada percikan-percikan gitu loh, maksudnya yang itu kita buat sendiri apa gimana gue nggak ngerti sih, cuma maksudnya pernah kan nggak percaya dalam proses kayak apa sih, kayak kepercayaannya menurun gitu loh, kepercayaannya menurun sama pasangan ya ini ya gitu. Oh, kepercayaan menurun gitu. Jadi kayak nggak tahu tapi ya. Sebenarnya sama pasangan lu ini apa di awal emang full mengasih kepercayaan kan, itu apapun percaya segala gitu. Macam, terus berjalannya waktu proses ada pernah, maksudnya kayak kebohongan kecil yang sebenarnya mungkin nggak ada efek sekali buat hubungan ya, cuma karena kita tahu tuh jadi kayak berasa kepercayaannya itu loh jadi kayak mengurangi gitu loh. Pernah nggak sih kayak gitu, kayak apa sih, krisis kepercayaan lah gitu bahasanya? Oh iya kan. Contohnya apa sih, contohnya gimana tuh gak? Ya contohnya kayak gimana ya, kayak nggak ngangkat telepon. Nggak mungkin kan orang tuh nggak pegang handphone persekian jam misalnya gitu kan, nggak mungkin, pasti selalu kita pegang ya gitu aja sih. Terus janji pulang jam sekian ternyata molor, macet apa tuh, kayak mungkin alasan klise itu yang membuat tuh kayak sudah dikasih jawaban bahwa ini kita masih kayak nggak percaya kayak gitu. Maksudnya, tapi udah berusaha ngasih penjelasan informasi. Iya sih udah itu. Cuma kayak tapi kayak buat lu sendiri masih ada yang kurang, masih ada yang ganjil kayak gitu. Apa gua terkena trust issue itu ya, sindrom itu? Bisa jadi deh, kayaknya emang lu kena trust issue gitu. Iya. Tunggu. Trust issue ini apa ini? Trust issue ini apa? Trust issue itu yaitu tentang kepercayaan. Jadi kalau misalnya kita sudah kena trust issue kayak lu lah gitu. Mungkin gue juga ada trust issue gitu. Trust issue tuh kayak kondisi kita di mana kita sulit membangun kepercayaan sama orang di sekitar kita gitu loh. Iya. Orang terdekat, apalagi orang yang baru dikenal itu wah itu apa ya, kayak susah banget untuk gampang percaya gitu aja sih gitu. Itu deh makanya. Jadi mungkin trust issue sendiri mungkin yang ada di diri gue itu mungkin terbangun karena trigger atau pemicu di masa lampau gitu, kayak di masa lalu pernah mengalami pernah dibohongi apa segala macam, jadi kayak berdampak nggak sih dengan hubungan mungkin dengan orang yang sama ataupun mungkin dengan orang yang bisa ke teman, bisa ke siapapun sih sebenarnya, mau itu di pasangan kita, mau itu di lingkungan pertemanan, terus rekan kerja juga bisa, itu bisa kita jadi sulit gitu loh untuk mempercayai orang tersebut gitu. Tapi kalau menurut gue itu bisa dibagi gitu loh, trust issue yang gimana nih. Tapi semuanya memang bermula dari kita. Kalau misalnya mungkin kadarnya ya, kalau kita ya kayak lo cerita gitu, kemarin gue habis ketemu ini loh artis gitu kan, kayak siapa sih artis ya, yang Edward gitu kan, terus gue foto, lo bilang gitu kan, foto dengan informasi cuman cerita aja. Kalau gue masa sih gitu. Tapi kalau misalnya lu ngasih ini nih gue foto nih lo sama Edward gitu, itu kan udah jelas bukti, ya udah percaya gitu aja. Nah itu kan beda.
dengan memberikan informasi yang jelas, bukti yang jelas, ya kita akhirnya percaya. Tapi kalau cuma sekedar omongan doang, masih itu berpikir, ah masa sih, kan kita suka gitu Iya, kan iya, iya. biasanya. Nah itu mungkin ya, jadi kayak balik lagi kayak seberapa kita tebalnya trust issue di dalam diri kita gitu loh. Kayaknya Iya. maksudnya kan even udah dikasih bukti-bukti otentik nih tetap aja gitu loh kayak itu kok bahaya ya, menurut gue bahaya nggak sih kalau trust issue yang terlalu Itu dalam iya, gitu, itu bahaya jadi ya. sama semua orang jadi netting kayak negative thinking gitu loh. Pasti kalau udah trust issue, awalnya kita pasti akan udah negatif Nggak aja ke bisa orang itu. ngerubah Ya gitu kan, loh. kayak tadi kan yang gue bilang itu kan ke orang-orang sekitar gitu kan, gitu. Hmm. Lebih parahnya lagi kalau emang apa ya, misalnya trust issue di mana kita yang bener-bener itu menyangkut tentang diri kita gitu, ketakutan untuk disakitin, ketakutan Iya, untuk ketakutan itu. dikecewain kayak gitu. Jadi akhirnya tuh gitu ya, akhirnya jadinya untuk percaya sama orang orang terdekat terutama tuh jadi kayak yang aduh berpikir 2 kali ya gimana ya gitu loh. Ya kayak contohnya misalnya ya kita udah temenan lama gitu kan, udah lu nggak pernah ngelakuin kesalahan gitu kan, gue nggak pernah dikecewain sama lu gitu, nggak ada tuh basic ya itu. Cuman karena gue udah punya trust issue gitu kan, yang emang mungkin kadar udah berat banget, kayak menitipkan sesuatu yang berharga yang punya gue tuh ya mungkin nitipin duit lah gitu kan, sebesar berapa juta, berapa puluh juta gitu dong, ya, berapa M. Nah itu tuh kalau kita punya trust issue tuh jadi ke mega pun jadi nggak deh gitu loh. Itu dari kitanya gitu loh. Emang berarti si si trust maksudnya yang memiliki trust issue itu dia belum sembuh dari trauma di masa lalu mungkin ya, jadi kayak belum bisa, gimana sih, orang tuh dibohongin sekali 2 kali mungkin ya udahlah ya lupa gitu. Jadi ini mungkin sekali 2 kali 3 kali dibohongin tuh dia akhirnya memendam itu loh. Jadi kan kayak nggak tidak mengampuni yang lama, jadi kayaknya tidak berdamai dia, akhirnya ya. Iya, kalau penyebabnya memang kenapa orang bisa jadi trust itu ya ada penyebabnya ya kita. Pastilah kenapa orang jadi ada krisis kepercayaan itu, kita bisa lihat mungkin kemarin dia dikecewakan sama orang, dibohongin sama orang, atau kalau mau ditarik lebih jauh lagi pada masa kecilnya dia ada beberapa trauma yang akhirnya dia menyebabkan aduh nggak bisa dia percaya sama orang, susah untuk mempercayai sama orang kayak gitu tuh loh. Bahaya juga. Cuma kan di trust issue sendiri kan kita perempuan nih punya feeling. Apakah trust issue itu bisa kita gabung guys dengan feelingnya perempuan? Halo, feelingnya perempuan kan kayaknya kan nggak bisa gitu ya, Tik ya, nggak bisa. Beda gitu lah, ya. Menurut gue sih beda ya, feeling gitu. Iya, perempuan kan biasanya kan feeling gue nih bener nih kayak gitu. Itu nerka-nerka sendiri nggak sih? Tapi kadang bener juga, ya, ada benernya. Gitu. Ya beda ya, kalau feeling emang udah apa namanya, lu gift lah, dikasih gift gitu. Cuman kalau trust issue kan emang karena ya udah kena mental health lu, udah akhirnya ke situ. Jadinya sakit kalau misalnya trust issue itu tuh. Ya, trust issue sendiri itu memang sekarang tuh gini ya, orang tuh lama gitu loh sembuh dari hal-hal seperti itu. Kayaknya orang nggak bisa rilis gitu loh, nggak bisa semua masalah dirilis aja gitu kan. Orang tuh sekarang makin ya berasa kayak makin kesini mental health itu penting banget nggak sih, karena itu kayak pengaruh-pengaruh gitu loh, jadi kayak cepet banget sih punya trust issue gitu, karena dan itu sebenarnya dampaknya bisa kemana-mana ya. Selain dia tidak bisa, misalnya dari pasangan ini dia kena nih di trust issue terus akan menjalani pasangan yang selanjutnya mungkin gitu, jadi nggak bisa move on. Ini si pasangan ini akan terus dicecer nanti gitu loh, karena dia sebenarnya pasangan ini dia nggak seperti itu, nggak ada maksud semua gitu loh akhirnya. Bahaya juga ya kalau misalnya kalau diikutin nih trust issue kita, ya itu menghambat hubungan kita sama siapapun gitu, apalagi yang berpasangan, gimana mau berkembang hubungannya kalau misalnya kita punya trust issue itu. Kita nggak bisa itu namanya membangun kepercayaan satu sama lain gitu kan, dan basicnya menjalin hubungan itu kan dari kepercayaan kan. Nah, makanya kan elemen utamanya tuh ya kepercayaan. Tapi kalau kamu sudah percayaannya udah itu ya udah bercabik-cabik itulah gitu. Jadi kayaknya sebelum memulai atau misalnya lebih baik menyadari sih gitu loh, menyadari apakah aku ini trust issue, seberapa besarkah kadar ketidakpercayaanku sama orang lain, itu perlu cari tahu dulu ya. Karena
kasihan gitu loh orang-orang yang di Orang sekitar baru kita, nih, orang pasangan yang baru nggak tahu apa-apa terus kena imbasnya kena dari dampak. kita, yang kita pernah mungkin disakitin orang lain terdahulu ya. Iya, Dan orang-orang ini ternyata nggak ada maksud tertentu, malah kita jadi responnya seperti itu gitu. Akhirnya ya hubungannya jadi tidak baik satu benar. sama lain Iya. kan, gitu. Ya, solusinya apa sih gitu loh? Maksudnya kalau kita sudah kena nih mental jadi trust issue ini gitu loh. Jadi solusinya apa sih yang menurut kamu harusnya bagaimana sih kita gitu loh? Berdamai ya bener ya. Pasti berdamai dan memaafkan dengan Memaafkan yang dulu. kejadian yang sudah-sudah. Kalau ya mungkin orang yang dulu-dulu itu kita bisa belajar dewasa menyikapi kalau ya itu pembelajaran gitu loh, bukan untuk menyakiti kita, bukan diambil kecewanya kan. Jadi dengan berdamai menerima, ya udah pelan-pelan kan itu kita akan mulai timbul lagi tuh rasa kepercayaan, pelan-pelan lagi kita belajar untuk mempercayai orang. Ya mungkin nggak segitu aja untuk percaya kan, apalagi hari gini gitu kan. Cuman dengan kita punya informasi yang jelas, terus bukti-bukti yang emang udah cukup buat kita, ya dari situ kan kita bisa ngebangun kepercayaan kita. Iya sih, ada yang bilang memang ya kamu harus sebenarnya percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu juga bisa dipercaya gitu loh. Kayak kamu juga tunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya. Dengan begitu kan akhirnya kita belajar gitu loh, kita percaya sama orang gitu loh. Menurut aku sih solusinya tuh kayak apa ya, dari diri sendiri gitu loh, bahwa kadang orang yang kayak gitu tuh ya, maksudnya aku ngerasa semua orang tuh orang yang punya trust issue gitu, menurut aku kayak gini loh, dia berasa semua orang harus benar dan sesuai ekspektasi gitu loh. Padahal kan semua orang juga pernah salah kali gitu loh, pernah salah kali, pernah ini namanya orang gitu ya, maksudnya nggak sempurna gitu. Maksudnya kalau kita ngelihat dari sisi itu mungkin kita akan cepat rilis. Kalau berasa kayak ya orang pernah salah, gue juga pernah salah gitu. Kita juga pasti pernah lah bohong-bohong kecil gitu. Pernah lah kita mungkin di posisi yang itu membohongi gitu ya. Di satu masa mungkin nanti apa mungkin tapi kan kalau kita udah ngejudge orang, kita baru di itu tuh dibohongin langsung berasa nggak percaya semua itu sih nggak ini gitu, nggak baik buat diri sendiri. Sebenarnya lemah sih, lebih jadinya mental kita lemah kalau gampang banget kita jadi kayak menyalahkan orang, terus merasa kita jadi korban kayak gitu tuh. Ya cukup diketahui berarti mental kita lemah itu. Nah dari situ dulu tuh kita harus mengerti, waduh ini bahaya juga. Jadi gimana caranya nih, aku punya kepercayaan diri dulu gitu kan. Dari dalam diri kita, gimana ngebangun kepercayaan diriku dulu. Nah kan otomatis itu akan kebawa keluar kan, ya kan, ya akan kebawa keluar, orang juga akan bisa merasakan. Terus mereka akan merespon kita juga dengan baik gitu. Ya kuncinya tuh maksudnya ya benar, kayak membangun hubungan memang dasarnya base-nya selain cinta dan lain-lain gitu ya, kesetiaan dan lain-lain, yaitu percaya itu agak berat memang ya. Kata percaya itu sebenarnya kepercayaan gitu ya. Trust itu tuh emang sebenarnya gampang ngucapinnya tapi berat gitu loh. Kita kayaknya harus masih gini loh, kadang-kadang tuh masih keinget-inget ya kan, masih keinget-inget trauma dulu, mungkin dia pernah disakitin dan dibohongin terus itu lagi gitu. Dan akhirnya kita jadi ketakutan gitu sendiri kan, kita jadi ketakutan, aduh jangan sampai nih terulang lagi aku disakitin gitu kan, aku dikecewain. Itu akhirnya kita tanpa kita sadarin jadi membatasin diri kita kan, jadi ada tembok gitu loh buat orang-orang di sekitar kita itu gitu ya. Jadi kayaknya yang punya trust issue sama pasangannya sudahlah, lenyapkan itu. Maksudnya sudahi gitu loh, berusaha untuk dikurangin, dirilis, mencoba berdamai sama diri sendiri gitu, memaafkan yang sudah-sudah ya. Karena memang itu tidak baik sebenarnya. Karena kalau kita nggak cepat rilis problem itu memang akhirnya kemakan ke diri kita, bobrok nih di dalamnya, bobrok gitu loh. Jadi nggak sehat gitu loh. Maksudnya kalau fisik kita sehat, fisik sehat bisa gampang gitu. Tapi kalau yang di dalam itu kan nggak ada yang kelihatan, nggak tahu gitu kan. Jadi lebih baik memang harus dirilis. Terus ya solusinya gitu deh, melupakan, karena orang juga nggak sempurna apa segala macam gitu. Cuma kalau ketemu lagi, nah itu kadang-kadang memang menjadi apa ya, kayak berarti kamu harus banyak diberi pembelajaran dalam hidup kamu gitu loh. Jadi kalau kamu
sama ini dibohongi, sama ini Ya, kadang kan ya itu terus, kayak perlu terus. introspeksi diri sih. Ya, Ya kan, kadang-kadang ada apa gitu. sih sebenarnya Mungkin kok cara kita kok salah ya sampai kita dibohongi. kembali ke diri kita, kenapa sih kok Bener, nemuin bener. hal-hal kayak gini tuh ya Terus-terusan udah balik gitu. lagi. Mungkin ada yang kurang dari kita, mungkin apalagi ya yang harus dirubah dari Mungkin diri kita kita. terlalu mendominasi hubungan kan, kadang-kadang nggak bisa gerak nih yang satu, udahlah lebih baik aman membohongi. Kan kadang kebohongan kan kadang dibuat karena untuk apa ya, supaya Atau demi kebaikan. ada kayak gitu. Sebenarnya mungkin emang mau apapun jenis kebohongan tuh memang salah gitu kan. Ya harusnya semua diomongin sih kalau di pasangan ya. Tapi kalau misalnya kitanya mungkin terlalu mendominasi dan ketakutan gitu loh sama pasangan kita, ya itu akan jadi makanan kita tuh, dibohongin terus gitu loh, karena Jadi harus udahlah cerdas. daripada ribut kan gitu kan. Iya, jadi ngalah. Ya harus cerdas sih, kita harus paham diri kita gitu loh. Apakah kita mentalnya sehat ataukah emang lagi dalam kondisi harus mungkin healing gitu kan. Iya. Mungkin perlu lebih banyak belajar lagi, introspeksi gitu kan. Karena semua kembali ke diri kita. Kita nggak bisa ngarepin ke orang lain kan gitu. Kalau misalnya kitanya sakit, ya siapa dong kalau nggak ngobatin, kalau kita nggak yang berusaha gitu. Ya, pokoknya jangan berlama-lama di dalam ruang trust issue itu, harus keluar gitu. Iya, kasihan orang di sekitar juga. Mereka udah niatnya baik, tapi kita masih punya pikiran negatif kan, masih berprasangka yang jelek-jelek gitu. Ya udah jadinya nggak berkembang gitu, hubungan di lingkungan sekitar kan. Bener. Ya, jangan bengong gitu. Nggak, ayo. Ya ini jadi gini. Kayak kalau gue bengong karena gini kayak. Apakah gue gitu ya, gitu kali mikir gitu kan? Kayak nampar ke diri kita gitu loh. Iya ya, sebaiknya memang trust itu tebal justru gitu loh. Trustnya itu, kepercayaan itu memang tapi emang susah sih gak, kalau karena kita pernah disakitin gitu loh, jadi kayaknya aduh nggak mau ngerasain itu lagi, makanya langsung deh nggak bisa gitu. Gue nggak segampang itu percaya sama orang gitu. Sebenarnya nggak gampang percaya sama orang itu bagus kalau kadarnya bisa ditakar sendiri ya. Bisa dipilih ya, rasional gitu loh. Oh ini emang nggak bisa dipercaya. Oh ini dia kayak tadi itu ada buktinya, ada informasi yang jelas gitu. Ya percayalah gitu. Tapi kalau cuma sekedar nggak percaya aja, kayaknya perlu tanya ke diri sendiri lagi gitu. Ya wis kalau gitu. Mudah-mudahan yang punya trust issue di luar sana bisa lepas ya, maksudnya sudahlah gitu loh, maksudnya mari saling percaya gitu, mari menguatkan gitu loh, kepercayaan kan harus kuat satu sama lain gitu. Oke, gitu. Dijaga mentalnya supaya selalu sehat gitu ya. Sampai jumpa. Terima kasih.